Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu tentunya melaksanakan pekerjaan tanpa mengenal lelah, melaksanakan pekerjaan dengan tulus ikhlas demi anak-anak bangsa di negeri ini. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi. Yang mana informasi ini adalah informasi yang sangat penting mesti diketahui oleh Bapak Ibu guru setanah air tentang bagaimana kelanjutan jika telah dinyatakan lulus seleksi P3K. Demikian dengan Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 yang lalu. Juga Bapak Ibu guru honorer yang melalui seleksi kesesuaian yaitu dengan status P2 dan P3. Demikian dengan Bapak Ibu yang status P4 atau pelamar umum, dan bila dinyatakan lulus maka perhatikan dengan seksama panduan pengisian DRH dalam rangka pemberkasan NIP Bapak Ibu bagi yang lulus P3K. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang P1, P2, P3, dan pelamar umum yang kelak dinyatakan telah lulus. Ikuti informasinya Bapak Ibu. Ini satu panduan pengisian DRH. Nah, pertama, apakah itu DRH? Yaitu daftar riwayat hidup. Tentunya kita bertanya, apa guna pengisian DRH ini? Ingat bahwa pengisian DRH atau daftar riwayat hidup ini adalah langkah awal dalam hal pemberkasan NIP Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K. Tanpa jalur ini atau tanpa tahapan pengisian DRH ini, maka Bapak Ibu akan terkendala dalam hal memperoleh NIP, terlebih dalam hal SK dan penempatan. Nah, langkahnya atau panduannya Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Pertama, login ke akun SSCSN. Jadi login ke akun SSCSN, ya, daftar sscsnbkn.co.id, kemudian login. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan atau NIK dan kata sandi yang telah dibuat. Semoga Bapak Ibu masih mengingat ya username dan kata sandi yang telah dibuat pada saat mendaftar untuk mengikuti seleksi ASN P3K. Yang kedua, lanjutkan pemberkasan. Jika Bapak Ibu dinyatakan lolos, maka akan muncul pertanyaan, apakah ingin melanjutkan proses pengisian DRH? Maka ada dua opsi jawaban Bapak Ibu ya, yaitu pilih jawaban ya jika ingin melanjutkan. Opsi lain yaitu tidak, ya, dalam arti saya ingin mengundurkan diri. Nah, tentunya dalam hal pilihan jawaban terhadap pertanyaan ini, Bapak Ibu guru yang hendak mengisi DRH, hati-hati untuk menentukan jawabannya. Tentunya apabila Bapak Ibu terlanjur atau telodor untuk mengisi tidak, ya, atau opsi tidak, maka jelas untuk pengisian berikutnya itu tidak bakal dilanjutkan karena memang dianggap Bapak Ibu yang mengisi tidak itu mengundurkan diri. Yang ketiga, mengisi data perorangan. Nah, caranya Bapak Ibu buka laman guru P3K kemdikbud.go.id untuk mengecek pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Kemudian Bapak Ibu mengisi data perorangan sesuai dengan data yang ada pada dokumen yang Bapak Ibu miliki, baik itu KTP, ijazah, atau dokumen resmi lainnya yang disyaratkan kepada Bapak Ibu untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kemudian pastikan semua kolom bertanda bintang untuk diisi dan nomor telepon yang dimasukkan tersambung ke masing-masing WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian hal keempat yaitu mengisi riwayat pendidikan. Nah, di sini dalam hal mengisi riwayat pendidikan juga ada banyak hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Isi riwayat pendidikan formal, non-formal, atau kursus yang pernah diikuti. Namun, tidak bisa mengisi informasi riwayat pendidikan untuk jenjang lebih tinggi dari jenjang yang digunakan saat mendaftar. Misalnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu isi tentang riwayat pendidikan adalah sarjana atau S1. Maka tentang riwayat pendidikan Bapak Ibu itulah yang menjadi dasar pengisian pada riwayat pendidikan melalui DRH. Jika menjalani pendidikan ganda di satu jenjang pendidikan yang sama, hanya satu riwayat yang dapat dimasukkan. Tentunya, riwayat yang dimasukkan adalah pendidikan yang didaftarkan oleh Bapak Ibu pada saat mendaftar mengikuti seleksi.
Yang kelima, mengisi riwayat pekerjaan. Nah, di sini Bapak Ibu dihimbau untuk mengisi riwayat pekerjaan sesuai dengan pengalaman bekerja sebelumnya. Jika belum, cantumkan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah didapatkan. Tentunya ini tidak semua Bapak Ibu punya. Ya, tentunya bagi yang punya juga ini berarti ini hal yang diabaikan. Yang keenam, mengisi riwayat keluarga. Nah, di sini juga hati-hati karena memang daftar keluarga yang akan diisi pada riwayat keluarga itu sangat banyak. Jadi di sini dihimbau kepada Bapak Ibu untuk mengisi riwayat keluarga baik pasangan suami atau istri. Tentunya kalau suami yang mendaftar seleksi P3K dan dinyatakan lulus, maka data istrilah yang akan diisi. Demikian dengan data anak, kemudian orang tua kandung bapak dan ibu, kemudian saudara kandung kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Artinya semua keluarga bapak ibu wajib terdaftar pada riwayat keluarga dalam hal pengisian daftar riwayat hidup ini. Jika anggota keluarga merupakan seorang pegawai negeri sipil atau seorang PNS, maka Bapak Ibu cukup isikan nama lengkap beserta NIP keluarga yang bersangkutan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya, jika anggota keluarga ini PNS, berarti datanya sudah ada pada negara. Dalam arti, ada datanya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kehendaki dalam pengisian data. Jadi klik cari NIP, maka seluruh data yang diperlukan otomatis akan muncul. Hal yang ketujuh yaitu mengisi riwayat organisasi. Jika memiliki riwayat organisasi sebelumnya, maka Bapak Ibu wajib mengisikan di bagian tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengisikan daftar prestasi dan penghargaan yang pernah diterima jika ada. Tentunya jika tidak ada, maka tentunya ini tidak perlu untuk diisi. Hal yang kedelapan yaitu dalam hal pencetakan daftar riwayat hidup atau cetak DRH. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Ingat Bapak Ibu, ada 2 hal, yaitu cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di daftar riwayat atau di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman unggah dokumen dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Tentunya dokumennya Bapak Ibu ya, sebagaimana syarat sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa ada ketentuan-ketentuan data atau dokumen yang diunggah. Demikian dengan ukurannya mungkin Bapak Ibu ya, itu yang harus diperhatikan. Yang kesembilan, dalam hal pengunggahan dokumen. Setelah cetakan DRH diisi dan ditandatangani, maka scan keduanya. Yang di-scan adalah DRH perorangan dan DRH riwayat dalam format PDF dan gabungkan menjadi satu file yang sama. Tentu Bapak Ibu juga harus memperhatikan berapa besar kapasitas atau ukuran dokumennya. Jika sudah, maka Bapak Ibu unggahlah ke bagian terakhir dari pengisian DRH yang ditampilkan dalam sistem. Di luar DRH yang telah ditandatangani, ada sejumlah dokumen lain yang juga perlu untuk diunggah, yakni pertama, surat pernyataan 5 poin, meliputi SKCK yang masih berlaku, surat lamaran CSN, bukti pengalaman kerja dengan legalisir, surat keterangan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan ditandatangani oleh dokter, kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani ditandatangani dokter PNS yang bekerja di rumah sakit pemerintah, seterusnya ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti bagi lulusan luar negeri yang digunakan untuk mendaftar CASN. Tentunya kalau bukan lulusan luar negeri itu tidak perlu Bapak Ibu. Seterusnya transkrip nilai asli yang digunakan untuk mendaftar CASN. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan informasi akan diumumkan ya hasil seleksi P3K GUR 2022. Semoga bermanfaat dan ingat satu hal, apa saja dan bagaimana langkah pengisian DRH, demikian dengan dokumen-dokumen penting yang mesti Bapak Ibu siapkan, juga caranya
demikian dengan ukuran filenya. Ingat bahwa ketentuannya itu tetap berlaku, itu tidak bisa diabaikan. Bapak Ibu hati-hati dalam hal pengisian DRH, semoga hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.